Tapi ketika dia punya lapang, lawannya nggak ketemu. Itu selalu jadi hambatan tuh di komunitas-komunitas itu. Nah akhirnya saya kumpulkan komunitas itu di salah satu hotel di Bandung, makan malam, saya paparan presentasi. Saya punya yang namanya Bandung Premier League. Apa itu Bandung Premier League? Saya bilang itu liga komunitas untuk memecahkan dua masalah Anda tadi. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas, tipu fluid akhir semua dibahas. Tsunami saat tribun berglobal, Afisa dini cara gada yang hambar. Sumpah bola sampai hari terakhir, dengar podcast ini jangan sampai minggir. Fluid, bahas bola sampai akhir. Selamat datang kembali di podcast Fluid Akhir yang bakalan ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Masih bareng Afif Safi di sini. Dan ya, buat gua sepak bola bisa menjadi industri, bisa menjadi seni, dan sepak bola adalah olahraga. Tapi di samping gua ini sudah ada yang bisa gua katakan adalah beliau adalah petani yang menanam bibit-bibit sepak bola di tanah Indonesia yang sangat keras. Inilah dia, beri sambutan yang meriah untuk calon ketua umum PSSI Kang Jalu. Kang, terima kasih sudah datang. Sama-sama, Kang. Ini pria Sunda berkarisma ya. Keren. Enak-enak kalau ngobrol sama orang Sunda. Nada-nadanya itu enak, Kang. Terima kasih. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini tadi banyak nih. Jadi selain mau bahas tentang menjadi ketua umum PSSI, terus juga ada Bandung Premier League. Nah, ini kan fenomenal banget nih ya. Peraturannya tuh lebih ketat daripada liga profesional. Nah, itu kan ada VAR duluan nyampe. VAR duluan nyampe. Di situ apa garis gawang nih? Goal line. Nah, ada di situ semua ada. Jadi ini seru banget pasti ya guys. Dan buat orang-orang yang juga masih bingung nih, gue mau main bola kemana nih? Atau anaknya pengen jadi pemain bola kemana? Tonton terus sampai akhir di Fluid Akhir. Kang, pertanyaan pertama Kang, itu gimana ceritanya tuh mendaftarkan diri jadi ketua umum PSSI di tahun 2023? Keren banget sih menurut saya. Keren nih ceritanya gimana nih? Nanyanya 2023 bukan 2027 ya? Oh, boleh nanti. Oh 2007 lagi nanti. Insya Allah kita gas lagi 2027. Siap. Ya memang kalau 2023 pertama sebetulnya sempat mengajukan itu 2019. 2019 saya dengan rekan saya Arif saat itu berpasangan, cuman memang saya tidak lolos secara kualifikasi batas masa aktif di sepak bola Indonesia kurang 11 bulan. Saya baru bisa ikut berkonstelasi ketua umum itu di 2023 karena secara syarat juga sudah memenuhi, walaupun secara kemungkinan untuk menang itu ya 0,0001 lah bisa dikatakan. Karena di situ memang ada figur Pak Lanyala, kemudian ada Pak Erick Thohir yang secara kapasitas dan kemampuannya kita tahu sendirilah gitu. Jadi di situ memang lebih kepada personal branding yang tujuannya, karena saya kan main di usia dini nih Kang, ya di kompetisi usia dini. Usia dini ini memang yang yang susah cari sponsor nih. Jadi kalau saya masuk itu nyari sponsor untuk kompetisi-kompetisi supaya beban ekonomi anak-anak itu nggak terlalu berat kalau dengan ada sponsor, tapi selalu mentok di security. Karena nggak tahu nih Doni itu siapa, Kang Jalu itu siapa gitu kan. Akhirnya ini ada promosi publikasi gratis nih di Indonesia kan lewat pemilihan ketua umum PSSI kan. Nah memang akhirnya kita daftar dan alhamdulillah ketika saya masuk 12 podcast sama 6 televisi ngundang untuk wawancara. Nah di situ beberapa sponsor besar masuk tuh gitu. Nah memang tujuan awalnya di situ karena untuk menang saat itu memang tidak mungkin lah karena kapasitas. Tapi untuk 2027 karena saya lihat kok gitu-gitu aja ya. Mungkin saatnya rakyat sekarang gitu. Saatnya rakyat, itu kata-kata. Ini saya selalu suka Kang ngobrol sama figur yang sangat
seneng banget dengan usia muda gitu, pendidikan usia dini gitu, sama yang positioningnya juga rakyat banget, itu saya seneng banget. Kang. Itu nanti kita obrolin lagi lebih jauh Kang. Siap. Tapi pas masuk, buat elektabilitas lah berarti kan CV biar mentereng gitu. Saat itu kampanyenya apa Kang? Kampanyenya cuman satu kata saat itu, kalau Pak Nyala punya nyala, kalau Pak Erik punya nyali, kalau Jalu punya nyata. Gitu. Jadi saya memang kerja nyata gitu kan. Itu aja kampanye saat itu. Lah emang yang nyala sama yang apa tadi? Ete punya apa? Lah nyala punya nyala. Iya, Ete punya Ete nyali punya kan. nyali, Gitu. Walaupun Akang punya saya punya nyata gitu. Emang itu nyalanya nggak nyala dan nyalinya nggak terlalu nyala? Pertanyaannya kan ya kenapa saya bilang saya nyata? Ya ketika ada kompetisi usia dini, saya tiap hari ada di lapangan kan. Itu nyata gitu. Kalau mereka kan biasanya cuma pas opening ceremony, closing ceremony gitu. Mereka nggak tahu tuh ketika ibu-ibu itu berantem dengan orang tua sesama. Mereka nggak tahu wasit ketika dikejar-kejar, kan nggak tahu mereka itu gitu kan. Yang Jadi anak- saya nyatanya di situ aja gitu. Iya. Dia nggak dengerin Kang yang bapak-bapak yang obses anaknya pengen jadi pemain bola ya. Iya. Itu Dia nggak tahu sikap. ketika ada bapak orang tuanya berantem sama pelatihnya satu tim, itu dia nggak tahu itu. Minta dilin apin Minta juga. dia- Lucu banget. Lucu banget, tapi seru. Tapi yang lebih misal gini Kang, kalau ditanya lagi, Ya. terus apa? Selain mau bikin apa? Selain bikin pembinaan usia muda, pendidikan usia dini dalam sepak bola. Kalau nanya gitu gimana Kang? Oke, jadi gini. Sepak bola Indonesia itu memang benang kusut. Jadi kalau orang berbicara di sepak bola sekarang itu Indonesia lolos Piala Dunia. Tapi kalau apa yang saya lakuin di bawah ini, saya tuh muter dari Aceh sampai Jayapura, lihat kondisi anak-anak seperti apa, infrastruktur. Rasanya mustahil ya kalau kita lolos Piala Dunia. Karena kenyataan di lapangan, di daerah atau di bawah itu, kadang-kadang ada orang mau latihan nggak punya sepatu. Orang mau mau ikut kompetisi, timnya nggak punya uang untuk biaya registrasi gitu. Dan banyak faktor lah gitu kan. Itu yang mengakibatkan bahwa sepak bola kita tuh butuh pondasi. Itu butuh pondasi yang harus dilakukan oleh pemimpin yang ada di federasi. Cuman masalahnya adalah kalau pemimpin di federasi melakukan investasi untuk pondasi, itu kan hasilnya akan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Mereka nggak mau. Karena yang mereka mau itu zaman saya harus ada hasil. Nah, jadi kalau saya sih harusnya berpikir kasihlah 5 tahun, kita bikin pondasi yang benar. Kan kita nggak mau ikut Piala Dunia cuma sekali lewat. Betul. Gitu. Kita mau jadi tuan rumah juga agak repot kan, karena faktor infrastruktur dan lain-lain. Jadi kalau kita mau rutin, mungkin saran saya siapapun nantinya yang jadi ketua umum PSSI, ayolah pondasi dulu bikin. Gitu. Susah loh Kang ngomongin sepak bola Indonesia kalau di level grassroots. Sudah susah. Kompetisinya juga tidak ada di grassroots gitu. Udah gedenya nggak ada tempat juga, habis sama asing kan gitu. Jadi memang susah gitu, mau apa lagi kita. Ya maksudnya ini kritis kan, sudut pandang beda. Tapi gitu Kang, saya juga penasaran. Kita rakyat Indonesia berapa nih? 300 jutaan Ya, ya? 300 juta. Itu tuh pertanyaan sebenarnya bercanda dari orang luar, cuman buat kita kan dalam. Kok bisa Indonesia ada 300 jutaan manusia, kita nggak punya 11 timnas dari Indonesia yang bagus gitu kan? Iya, itu Jawabannya pertanyaan yang paling sering saya dengar tuh. Masa sih nyari 11 orang dari 300 juta nggak bisa. Nah, sebetulnya masalahnya itu setelah saya selidiki bukan di jumlah orang. Tapi di jumlah kompetisi yang baik dan benar. Bagus banget. Itu satu. Yang pertama, saya tanya, ada tidak kompetisi yang federasi lakukan baik di level grassroots usia 12 ke bawah? Itu nggak ada. Yang ada tuh swasta, individu, apa-apa itu semuanya. Dan ketika itu amburadul tuh. Ada kompetisi yang cuman kelar 1 hari. Anak itu dari pagi, dari matahari terbit sampai matahari terbenam itu main terus tuh selesai. Itu nggak satu. Yang kedua, ketika masuk ke usia youth, di situ ada Suratin, di situ ada EPA. Kita bahas satu Suratin. Suratin setahun sekali. Formatnya asal jalan. Satu grup kadang-kadang 4, main 3 kali. Ketika main 3 kali, ya kalau di pemain inti. Kalau di pemain cadangan, pasti di main terakhir. Kalau tidak ada harapan lolos lagi.
Kalau masih ada harapan lolos pasti nggak main juga. Kalaupun dia main paling juga 15 menit 30 menit. Coba bayangkan, ada sebuah kompetisi Suratin yang tingkat pembinaannya ketemu setahun sekali. Kalaupun dia main itu cuma 15 menit setahun. Terus kita berharap apa? Itu ngomongin Suratin. Kita ngomongin EPA sekarang yang ada di bawah naungan LIB kan. Kita udah tahu lah EPA kayak gimana. Ya, EPA itu sekarang udah uang kan. Kenapa uang pertama? Untuk masuk ke tim EPA sekarang rata-rata ada. Sebetulnya apa salah enggak? Ini salahnya di mekanisme EPA-nya. Jadi lewat LIB itu membebankan klub Liga 1 untuk mempunyai Elite Pro. Nah, pertanyaan saya, beban klub sendiri aja udah nggak sanggup mereka. Dibebankan lagi dengan adanya Elite Pro. Nah, Elite Pro ini ketika yang tidak punya anggaran, dia jual nih, Kang, saya punya lisensi nih Elite Pro. Nih 300 juta, 600 juta misalkan. Akang ambil. Ketika diambil, Akang nyari ke pemain kan. Bagaimana caranya ngembalikin duit 300 juta? Gitu. Ketika kuotanya misalkan cuma 30 orang, dijual 15 juta saja, itu sudah 450 juta. Balik modal. Itu yang salah. Jadi mekanismenya seperti itu. Jadi mungkin tujuan awalnya baik tuh supaya pembinaannya betul. Cuman kan financial klub kitanya masih terbatas. Gitu. Tidak semua klub itu sehat gitu. Di informasi kemarin di media sosial sehari 2 hari ini kan sudah ada klub yang nunggak juga kan. Iya. Ada yang nunggak dulu kayaknya. Itu memang ada beberapa. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa dari 300 juta nyaris 11? Susah. Memang karena tidak ada kompetisi yang baik benar. Kenapa tidak ada kompetisi yang baik yang benar? Pertanyaan saya sekarang saya balik ke Akang. Nah, wasit ada lisensinya? Ada. Klub bola? Ada. Pemain harus berlisensi, dalam arti harus mempunyai tingkat skill dan kemampuannya pasti ada tuh kalau pemain. Iya. Pertanyaan saya, operator kompetisi yang melakukannya ada nggak di kita? Nggak ada, Kang. Pelatihan operator kompetisi, bahasa kasarnya panitianya lah. Panitia yang menggelar sebuah kompetisi kan nggak ada, Kang. Legalisasinya dari mana? LIB kan kita cuma punya LIB doang tuh. LIB yang mengurus liga-liga profesional cuma itu doang. Nah, yang di bawah-bawahnya yang level grassroots itu kan nggak punya, Kang. Itu dia. Nggak ada gitu. Jadi kita tidak bisa berharap. Karena mau sebagus apapun anak-anak latihan, kalau tidak kompetisinya tidak bagus, ya mereka tidak akan bisa jadi hasil. Itu yang masalah di kita sekarang. Betul. Sebenarnya berarti kan itu kan ya perjuangan grassroots, perjuangan pembinaan usia muda. Dia kan emang kalau emang udah nggak ada anggaran gitu dari pusat, ini kan bikin independen. Berarti kayak nyari sponsor sendiri, apapun juga mandirilah, sendirilah gitu. Berarti ntar gimana sih sistemnya? Ini tinggal nunggu pemain yang dari sini atau seperti apa tuh, Kang? Kayak enak banget kayak gitu. Ini udah dicariin, udah dapat, terus tinggal ke sono gitu. Ya, sebetulnya kita tidak bisa, jangan dulu bicara hasil. Kita bicara dulu prosesnya. Coba bayangkan kalau setiap kabupaten kota itu menggelar kompetisi yang rutin. Rutin yang baik, yang benar, artinya baik dan benar itu jumlah kompetisinya juga dipertimbangkan, jumlah menit bermain, kemudian pola kompetisinya juga dipertimbangkan. Nah, kalau itu dilakukan sekarang, bayangkan aja kabupaten kota semuanya menggelar. Tapi orang selalu berakhir, kok anggarannya dari mana? Siapa yang biayain? Sekarang saya tanya, banyak orang komplain, kenapa saya ikut Suratin bayar? Ya, padahal bayarnya murah, Kang, cuma 2 juta, 3 juta. Orang komplain nih. Tapi ketika mereka ikut level-level swasta, kayak event saya Liga Anak itu mahal, Kang, 5 juta. Ada top score misalkan yang 10 juta atau siapa yang lebih mahal dibanding itu, mereka nggak komplain. Ya, itu. Tapi ketika ikut yang negeri lah dalam tanda kutip ya, yang di bawah naungan asosiasi atau federasi, mereka komplain tuh. Karena apa bedanya? Kalau kita di swasta mencoba memanage sebuah kompetisi itu yang baik dan benar agar orang yang berkompetisi itu senang dan uang tidak jadi masalah. Betul. Nah, tetapi ketika mereka bermain di tanda kutip negeri, ya seperti Suratin atau apa, kan mereka cuma demo teri yang lu harus jalankan aja. Cuman kayak itu. Itu yang sering jadi masalah gitu. Tapi kalau di usia muda gitu, Kang, yang menurut Akang kompetisi yang baik dan benar tuh kayak gimana, Kang? Sistemnya liga. Sistem ini juga susahnya di Indonesia. Jadi saya kasih case lah, kasus ya Liga Anak Indonesia yang saya punya.
Saya pengen setiap regional masing-masing kabupaten kota atau provinsi itu jalannya harus liga dulu, Kang. Jadi kalau satu tim misalkan satu kelompok usia misalkan ada 16 tim, minimal dia main 15 kali lah. Main setiap minggu tuh. Iya, iya. Tapi kepulauan kita juga salah satu hambatan. Iya, Kalau jarak kita kalau kita bicara di Pulau Jawa enak deket. Tapi kalau sudah di Kalimantan, di Sulawesi, karena itu pernah kejadian. Ada PIC saya di sana, Kang, kita nggak bisa jalanin liga kalau datang main seminggu sekali. Karena setiap mereka datang itu harus sehari 2 hari perjalanan. Kan mati akomodasi mereka berat di situ. Jadi memang ada hal-hal memang harus perhatikan. Tapi kalau di kota-kota kayak Jawa, Sumatera yang bisa dengan darat dekat, memang harus liga, bermain seminggu sekali, kemudian ada evaluasi dari situ, gitu. Nah, cuman biasanya ketika ikut liga, biayanya mahal, Kang. Karena si operator juga kan harus harus melaksanakan setiap minggu, belum biaya-biaya yang lain-lainnya, gitu. Wah, pokoknya ribet lah, ngurusin. Belum nanti itu kalau saya kasih bocoran nih ya, kadang-kadang ada tidak sinkron, nggak akur tuh antara Ascot sama Asprop. Itu sering tuh. Biasanya gara-gara Ya perangkat pertandingan apalagi kan jatah-jatahan gitu kan. Nah, udah biasa lah. Itu udah biasa. Saya juga sekarang dijalanin Piala Menpora ketemu beberapa regional ya memang gitu. Berarti Akang tektokannya sama Ascot apa sama Asprop apa gimana? Jadi kalau kita memang secara prosedural perizinan memang harus lengkap. Baik dari Polsek, Polres, Polda, kemudian Asprop, Ascot, itu ngurus semua harus kita lalui karena memang kita juga harus ngasih contoh yang baik kepada operator-operator yang lain. Cuman kenyataan di lapangan kadang-kadang udah perangkatnya dari kita. Nah, kalau kita kan operator tidak melihat itu dari mana kan. Yang paling baik adalah buat kita silakan saja, yang penting disediakan perangkat pertandingannya. Ada aja walaupun memang tidak semua. Tapi maksud saya sering kadang sudahlah jangan dibagi-bagikan, bagi tugas aja biar enak, jangan sampai nggak akur kan. Yang sulit kan kita nantinya gitu. Bingung ini mau Asprop atau itu ada aja sih. Kondisi gitu. Tantangannya ada ya di situ ya. Tapi itu ya. Tapi Kang kalau untuk kompetisi usia muda gitu tuh yang paling penting itu menit bermain atau hasil, Kang, kalau dalam usia muda nih, karena kan ada beberapa pemain-pemain yang juga cabutan gitu. Kalau usia muda sekarang ini lagi bukan viral lah ya, lagi rame memang SSB cabutan. Nah, itu. Jadi memang banyak ada proses pembinaan yang memang sebetulnya sudah salah arah. Jadi di level-level pembinaan usia 12 ke bawah itu kan menit bermain. Gitu. Cuman memang di Indonesia itu kadang-kadang suka salah ya. Contoh lah, mungkin kalau ada timnas U12 main di GBK penuh juga tuh penonton. Padahal kan sebetulnya enggak gitu. Usia seperti itu bukan usia prestasi. Itu usia pembinaan, menit bermainnya banyak. Contohnya gini lah, kita bikin dulu nih kompetisi U12 se-Indonesia, dicari tuh pemain. Kalau udah bagus levelnya, ayo usia 12 kita main nih kemana supaya nambah pengalaman. Itu aja dulu. Karena apa? Karena kita lagi memupuk pengalaman mental dan lain-lain. Nah, ketika itu sudah siap, dewasanya jadi. Kan kadang-kadang kita bagus di usia dini. Kadang-kadang ketika masa emas mereka habis. Nggak kelihatan. Ya, maksud saya nggak apa-apa, atasnya dibenerin tapi bawahnya dibenerin, Mbak. Karena kita juga kalau nanam apa-apa, bikin rumah apa kan pondasi. Betul. Yang paling penting pondasi dulu gitu. Tiang-tiang yang paling penting. Berarti Kang kalau misalkan kapal lagi deh, kita analogikan kapal pesiar nih, Kang. Kapal pesiar itu adalah sepak bola Indonesia, Kang. Dia mau nyebrang dari pulau ke pulau lainnya. Seperti apa tuh gambaran sepak bola Indonesia tuh, Kang? Misalkan atasnya tuh timnas sepak bola Indonesia, bawahnya grassroots. Dia mau menyeberang, kondisinya berarti seperti apa tuh, Kang? Kalau bisa dianalogikan seperti kapal pesiar nih. Di atas timnas Indonesia, di bawah grassroots. Bebannya terlalu besar ya si kapal itu. Dan saya pastikan memang tidak akan sampai pasti karam. Karena pertama, dengan yang ada sekarang ini, beban dengan adanya pemain naturalisasi atau diaspora, itu kan harapan kita terhadap mereka tuh cukup besar. Ya. Sampai seluruh Indonesia mungkin lah bisa deh kan mencari nih orang-orang yang memang punya berdarah Indonesia untuk keturunan agar bermain di itu saking apa? Saking cintanya kita sama sepak bola, saking berharap prestasi sepak bola kita itu bagus kan. Padahal sebetulnya kan itu sifatnya cuman instan. Makanya harapan terhadap pemain-pemain itu cukup besar. Yang kedua, beban terhadap nakodanya ini nih. Ketika gagal, selesai.
Waduh. Gitu. Itu yang bahaya gitu kan. Itu tuh yang bahaya karena kalau lihat media-media sosial sekarang kan tuntutan sama Pak Ketum ini cukup besar. Nah. Itu yang saya sih kalau boleh berkata tidak salah dengan Pak Ketum. Cuman salahnya ada di kita atau di saya. Karena Ekspektasi saya terhadap beliau terlalu tinggi. terhadap Gitu. beliaunya bukan terhadap Terhadap sepak bola beliau. Indonesianya. Enggak, karena sepak bola Indonesia itu kan bisa dilakukan dengan baik kalau pemimpinnya bisa dengan tegas 100% gitu. Yang kalau kayak gini terus ya selesai. Karam, Kita cuman kapalnya gini. karam. Ya kita jadi market kan. Kita jadi market sepak bola, kita cuma jadi market kan. Gitu. Jadi market sekarang di sepak bola kita kalau kita mau lihat. Gitu. Ada orang pemain asing masuk udah bayarannya mahal. Masuk ke entertain, iklan, apa-apa udah semuanya udah jadi market kan. Semuanya udah jadi market. Nah, maksud saya nggak salah memang penduduk kita banyak, cuman harapannya adalah sesuatu yang bisa berguna untuk masa depan anak-anak kita. Kan sekarang kurang apa sih sepak bola kita kalau kita bicara fasilitas, teknologi, gitu, infrastruktur walaupun terbatas tapi sekarang lebih ada lah gitu. Cuman hanya tinggal mau apa tidak. Itu aja. Ini ya kita bisa ya ngomong di sini sambil senyum, sebenarnya hati kita tuh sedih sebenarnya. Ya kan? Kita ngomongnya bisa nih sambil senyum tapi kayak ayo dong harus ada yang dibenerin dong kayak gitunya itu tetap ada, tetap nyampe. Saya tuh sering nangis kan kalau ke daerah. Saya pernah di Palembang ya. Di Palembang itu ada anak kecil. Jadi saya lagi bikin namanya Fantasi Piala Dunia Anak Palembang. Anak kecil Kang, usia 12 tahun, badannya tinggi. Saya akhirnya bilang ke panitia, saya coba cek secara screening data. Anak itu betul nggak kelahiran tahun sekian, usia 12. Oh betul Kang, gini-gini udah aman sih, oke. Lagi main, diteriakin sama musuhnya. Musuhnya itu mah orang tuanya. Wah ini anaknya nggak bener nih, tingginya ini penipu apa. Anaknya itu nggak mau main. Dia keluar, dia nyemperin ibunya sama bapaknya yang lagi nonton. Depan saya dia bilang, kenapa saya dilahirkan tinggi? Kenapa? Jadi saya nggak bisa mola. Nangis nggak? Padahal kita tuh butuh postur tubuh yang seperti itu kan. Itu maksud saya betul kata. Memang yang namanya apa ya? Ini peran serta orang tua juga agak sedikit masalah. Tapi SSB kita hidup dari orang tua. Karena tidak ada faktor pemerintah yang dukung, tidak ada faktor gitu. Jadi kadang-kadang pelatih nih, ini ada apaan? Pelatih udah nggak bisa ngatur. Yang ngatur? Ya orang tua, karena orang tuanya yang ngebiayain SSB itu. Gitu. Ada lagi tuh di satu kejadian. Ini orang lagi main, ini pelatih, ini orang tuanya di ofisialnya. Ada satu anaknya si ofisial, kata pelatihnya passing. Kamu passing, teman kamu itu kosong, kamu passing katanya. Bapaknya yang jadi official dia bilang syuting. Anaknya bingung, dia nurutin kemauan bapaknya. Pelatihnya marah. Pelatihnya marah kan? Iya. Anaknya diganti keluar. Bapaknya sekarang yang marah. Bapaknya sama pelatih itu berantem di situ. Wah, udah apa ya? Udah apa? Udah susah. Iya. Udah susah, jadi memang harus dibetulin secara. Saya sih harapannya kita punya blueprint ya. Itu kenapa dulu Jepang belajar sama kita, tapi sekarang Jepang lebih berhasil dari kita. Karena mereka itu berpikirnya mereka bikin blueprint 50 tahun atau 100 tahun. Karena Jepang itu punya target sekarang kalau nggak salah 100 tahun dia juara Piala Dunia kan. Nah siapapun pemimpinnya, roadmap itu yang dijalanin. Itu. Sekarang kita siapapun pemimpinnya ya ganti-ganti lagi roadmapnya kan. Itu yang kita tidak akan gitu. Jadi kalau kita pergi ke pom bensin, Pak dari nol ya. Gitu. Ya kita dari nol lagi. Ke pom bensin ya. Dari nol lagi. Iya, ya, riset lagi. Tapi berarti gimana Kang? Apakah orang tadi ya ketika mencalonkan jadi ketua PSSI bilang siapapun nanti setelah saya kepilih nanti 5 tahun 10 tahun saya bikin pondasi gitu kan, biar siapapun nanti lagi yang menjadi ketua umum PSSI dia udah dapat pondasinya. Dia harus ngomong gitu atau ngomong kasih saya 3 tahun menjabat, 3 periode menjabat. Karena saya 5 tahun pertama bikin pondasi, 5 tahun berikutnya pondasinya udah jadi, kita tempur di tahun terakhir. Saya tuh banyak yang tanya, Kang, maju lagi ketua umum PSSI. Saya akan siap. Tapi saya sekarang punya 2 syarat. Kalau saya maju jadi ketua umum PSSI. Yang pertama, saya harus di backup sama presiden. Itu dulu satu.
Yang kedua, saya nitip istri anak saya. Maksudnya? Saya bahkan berhadapan dengan orang-orang yang bisa bisa aja mereka bunuh saya karena saya ngerubah total semuanya gitu. Gitu. Karena ada peramal yang mengatakan bahwa matinya saya katanya akan dibunuh. Katanya ya, wallahu alam benar apa enggaknya. Gitu. Jadi kalau saya bicara bahwa kalaupun saya jadi ketua umum PSSI, ya memang saya harus 100%. Pertama saya harus di backup sama presiden. Kedua, saya titip anak istri saya. Itu kunci dulu. Karena apa? Kasih saya waktu 5 tahun, saya bikin pondasi deh. Saya nggak mau minta aneh-aneh apa, semuanya kita bikin pondasi dulu gitu kan. Itu udah betul. Yang melanjutkannya jadi enak nanti ke depannya. Tapi kan masalahnya pemilihan ketua umum PSSI itu bukan rakyat yang memilih, voter. Voter itu ada klub Liga 1, Liga 2, kemudian ada liga, ada asosiasi dan beberapa, kalau nggak salah 87 ya itu jumlahnya. Mereka lah sebetulnya penentu kemajuan sepak bola Indonesia. Cuman merekanya mau merubah apa enggak kita nggak tahu. Tapi Kang, ini kan bola doang Kang, masa sampai mati begitu Kang? Yang kita hadapi kan bukan orang. Gitu. Bukan orang. Bukan yang kita hadapi. Dulu kan ada yang sempat bikin anti mafia bola, Satgas anti mafia. Gitu. Mafianya masih ada nggak? Masih ada kan? Satgasnya nggak ada. Gitu. Ya Satgasnya nggak ada gitu. Jadi memang harus sebetulnya kalau kita mau fair, memang harus ada dukungan RI 1 ini kalau untuk merubah. Gitu. Iya. Harus ada dukungan RI 1 untuk merubahnya gitu. Emang kalau sejauh ini gimana menurut penglihatan Akang tuh? Waktu terakhir ya saya ngeliat sih turunnya itu RI 1 seketika lagi seleksi Coach Nova, berarti usia 17 ya. U17 dia ikut ngontrol tuh beberapa kali datang tuh. Itu udah termasuk backup kah atau ya udah ngelihat aja gitu? Kemarin ada Piala Presiden ya? Ada yang presidennya datang nggak? Yang datang Pak Marwar Sirait. Ya. Presidennya nggak datang ya? Iya. Ya, kenapa tuh? Ada rapat mungkin, ada pertemuan luar negeri. Saya bikin turnamen antar RT. Ya, antar RT nih. Saya pasti ngundang RT-nya dong. Pak izin gini-gini. Kalau RT-nya suka sama saya, datang nggak tuh RT? Datang. Berdasarkan apapun ya, mau trust. Ya kita udah bantuin, udah promosiin dia, masa dia nggak datang? Kalau dia nggak datang, mungkin dia nggak suka sama saya. Makanya dia nggak datang. Ya mungkin. Ada rapat RT tahu. Kali di RT sebelah. Ya mungkin dianya sibuk atau apa kan kita nggak tahu. Tapi nggak gitu. Artinya kalau saya ngelihatnya bahwa ya harus didukung. Tapi kan tetap harus orang pilihan beliau. Gitu. Orang pilihan beliau gitu. Kalau saya kan tidak ngerti politik Kang. Nggak ngerti. Gitu. Saya ngerti, saya cuma pengen ayolah Indonesia masuk Piala Dunia gitu kan. Gitu. Ayolah gitu kan. Saya main misalkan Jayapura gitu. Wih, anak-anaknya bagus-bagus ya. Iya. Gitu kan. Kenapa nggak lahir lagi boas-boas yang lain lagi kalau memang difasilitasi kan banyak. Saya ke Aceh kemana kan banyak di Indonesia itu. Kenapa Kang, kalau kemarin aja saya di Palembang lihat skill anak-anak kita. Itu keren-keren. Usia 10, 11, 12. Karena mungkin mereka fasilitas latihannya dari YouTube, dari apa banyak referensinya kan ya, secara skill kan tinggal kita ngolah. Kita ngolah fisiknya, kita ngolah mentalnya supaya mereka jadi. Cuman tetap aja nggak bisa, berarti ada yang salah. Itu yang harus diperbaiki. Itu sih ya. Saya dulu main Liga 3 Kang. Ya. Regional Banten, Pandeglang. Tahun lalu ya 2022. Bener Kang, itu orang tuh saya bisa ngelihat di situ ada Lamine Yamal, di situ ada Luis Nani, Quaresma, di situ tuh ada. Cuma kok dia kagak bisa sih jadi pemain top gitu kan. Betul. Itu tuh yang bikin sedih tuh. Saya juga kalau nangis-nangis sih ada yang kayak gitulah. Apa yang salah dari mereka gitu. Yang saya tahu tuh pertama mungkin ada unsur kayak komunikasi gitu Kang. Iya, orang-orang di situ jago main bola, udah jago banget main bolanya. Tapi skill sosial, skill ngobrolnya tuh memang mungkin belum ada tuh. Makanya saya datang di situ untuk kayak bisa jadi lebih ngobrol lagi, diskusi sama pelatih, berani nanya atau apa. Karena sepak bola itu tidak hanya urusan kaki, tangan sama kepala. Jadi urusannya memang dia punya apa ya? Punya hidup yang memang dia harus sosialisasi. Bahasa kasarnya pemain bola itu harus pinter. Pendidikannya juga harus bagus. Karena kalau orang pintar itu kan secara pengambilan keputusan, public speaking dan lain-lain juga kan bagus. Itu butuh itu. Nah kalau saya boleh pengalaman kan, dulu waktu saya pernah
pernah di PSG Pati yang saya mundur dari pengalaman tuh pemain-pemain bola ketika ngobrol dengan saya ngomongin kontrak itu kayak orang patung, nggak berani gitu. Jadi memang mereka tuh malu gitu. Jadi malu untuk ngomongin kontrak mereka, dan kalau mereka tanya ini kontraknya, mereka tuh nggak ada yang baca. Mereka tuh baca cuma sampai kapan kontrak berakhir, nominalnya berapa. Iya, mereka tanda tangan di mana? Tanda tangan di mana, udah tanda tangan gitu. Itu yang di kita yang harus diperbaiki semuanya. Itu berarti pas di Liga 2 gitu. Nah, lu Liga 2 aja tuh kontrak aja bingung tuh berarti. Iya, gitu. Dan saya pikir masih sama-sama di Liga 1 juga ada beberapa pemain yang memang secara public speakingnya, kemudian mungkin dia malu atau apa. Nah, itu yang memang harus kita benahi semuanya gitu. Kontrak, baca kontrak bingung sih gua. Lucu juga baca kontrak bingung. Ntar kontrak ini rumah kontrakan lagi, bukan klub-klub yang ditandatanganin gitu. Oh iya, berarti pernah megang ini juga Kang ya, jadi Memang megang. Ya, Ahapati. Ya, Ahapati. Saya mungkin orang Indonesia pertama yang gagal saya mundur kan. Wah, iya. Itu bijak. Kadang kan kesatria tuh bukan dilihat dari bagaimana memenangkan pertandingan, tapi bagaimana kita berani mundur. Ya, dalam situasi saat itu tertentu. ada situasi yang memang mengharuskan ada orang yang jadi kambing hitam lah. Gitu. Akhirnya saya milih, sudah saya mundur gitu kan. Nggak usah takut di media sosial saya bicara ABC, saya cuma akan bilang saya gagal, saya mundur, dan itu yang saya buktikan kan. Gitu. Di belakangnya seperti apa, saya nggak pernah jelaskan. Tapi akhir-akhir ini di media sosial lagi ramai tuh. Akhirnya ketahuan kan. Kenapa saya saya belum tahu lagi Kang saya. belum tahu ya. Boleh. Ya, kan kalau jadi owner aja, nggak usah jadi pelatih. Gitu. Jadi manajer ya tugasnya itu A, B gitu. Ya itulah. Gitu. Disuruh. Kan ramai juga tuh di media sosial kemarin di TikTok. Gitu, ada tuh gitu. Nah, ini ramai tuh, ada mention saya. Oh, pantas Kang Jalu mundur gini gitu. Gitu. Salah satunya itulah. Tapi sekarang kan dipegang PS ya, pegang Bang Putra tuh. Ya. Ya. Bonus-bonus terus tuh. Dari awalnya memang itu klub bagus secara finansial, saya akui. Itu klub bagus. Cuman mungkin kalau manajemennya lebih bagus lagi, bisa lebih bagus lagi. Wah, ini. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Seru ya kalau udah ngomongin nama, berasa kalau emang beneran cinta bolanya tuh berasa gitu. Tapi Kang, kadang Akang suka kesel gak kalau yang namanya sepak bola dikelola sama orang yang nggak terlalu ngerti sepak bola, Kang? Itu kan banyak tuh, maksudnya kayak, aduh gue ngomong banyak lagi. Itu kan maksudnya ada ya kayak Siapa? Enggak. Maksudnya ada orang yang kadang nggak sesuai jurusan. Kita kuliah komunikasi tapi ntar kerja di mana? Nggak, gini. Itu kenapa salah satu faktor sepak bola kita baik di tingkat nasional atau di daerah tidak maju-maju, karena tidak tepat menempatkan orang. Saya ambil kasus gini ya. Kan di sepak bola itu ada komite eksekutif lah atau exco. Nah, exco ini baik di pusat maupun di daerah lah, terutama di Asprop, biasanya diisi sama orang-orang yang punya jabatan tuh. Dia mau sekda, dia mau kapolda, kapolres atau apapun lah itu dia ngisi jabatan. Tapi mereka itu kan exco-nya sebagai sampingan. Jadi akhirnya memang nggak jalan itu kompetisi atau apa-apanya. Makanya kemarin saya di sosial media sempat saran tuh ke Asprop, ayo Asprop itu harus, jadi misalnya nih, Kang Afif mau jadi exco nih di Banten. Berapa Kang? Hah? Berapa? 1 orang. Oh. Nanti saya buka pelan-pelan. Ya, nanti saya buka. Jadi kalaupun misalkan Akangnya sibuk gitu, Akang tuh harus nyari orang. Oke, saya dapat exco kompetisi usia dini atau usia muda. Oke, saya mau ambil Jalu nih. Jadi saya yang kerjanya, Kang. Tapi namanya nama Akang. Gitu. Jadi kalau semua exco-nya yang sibuk itu memperkerjakan 1 orang profesional di bidang exco masing-masing, maju itu sepak bola. Oh, berarti ada opsi kayak gitu ya? Ada opsi. saya sarana. Yang lebih ngerti nih, dia lebih ngerti nih. Betul. Gitu. Oh. Yang Jadi masuknya misalnya gini, saya yang
Staf khusus lah bahasa kasarnya gitu atau tenaga ahli gitu, ya, apapun lah tenaga ahli, bahasanya bawahnya. gitu. Iya, Karena iya, memang nggak iya. punya waktu kan dengan benar, apalagi kalau dia bupati atau wali kota XO-nya dia sibuk dong dengan ngurus yang lain. Bolehnya nggak? Nah, supaya tetap keurus, Pak cari dong tenaga ahli yang memang ngurus itu gitu. Mereka kerja aja tiap hari. Nanti ketika hasilnya bagus yang nikmatin yang XO juga kan. Benar, Gitu. benar. Oh, ada itunya tuh belum Gitu, tahu tuh. iya. Saya tuh staf sus sama tenaga ahli. Harusnya dibikin itu gitu. Kalau yang nggak ngerti bola bukan berarti nggak bisa terjun ke bola, boleh-boleh aja. Cuman ya pelan-pelan pelajari, naruh orang dulu dia sambil belajar. Benar. Gitu. Seru nih. Baru nih kita masuk ke BPL ya, BPL. Tapi sebelum ke BPL gue mau nanya sumpama Kang, tahun depan pas Akang naunin menjabat misalkan jadi ketum PSSI, amin. Langsung melakukan pergerakan apa Kang untuk awal-awal? Saya harus bikin statuta mengenai asosiasi. Karena saya itu kan pusat yang bisa menjalankan semua program kerja yang saya inginkan itu pasti daerah. Daerah ini baik provinsi, kota sama kabupaten harus satu visi, satu misi. Itu dulu kita seragamin. Itu jadi nanti saya minta ke semuanya kamu jangan faktor suka apa tidak suka sama saya, tapi tolong suka sama Indonesia. Gitu. Jadi kita bikin programnya yang benar. Kamu setuju, kamu ada saran silakan Jadi kita nanti kalau bahasa programnya Pak Prabowo tuh cita apa ya? Asa cita gitu. Nah itu kita bikin yang seperti itu, disepakati semua, kita jalankan semuanya. Jadi bebannya itu bukan program Jalu, ini program untuk sepak bola kita sama-sama gitu. Karena tiap daerah itu kan kondisinya beda-beda kan. Kita tidak bisa sama menyamaratakan 100% harus A, nggak bisa. Tiap daerah kan beda-beda. Financial ekonomi tiap daerah beda-beda. Tapi yang penting programnya itu jalan. Nah setelah itu baru kita masuk nih, apa nih yang kita butuh. Kita mulai dari level apa? Kita mulai dari usia pembinaan ya, grassroots kategori 12 ke bawah harus seperti apa. SSB-nya harus terafiliasi apa tidak, pemainnya harus daftar apa tidak, itu dibetulin semuanya. Nah, kemudian yang paling rancu adalah ya laporan keuangan transparan aja. Gitu, transparannya dibuka semuanya apa Berani semuanya. nih, transparan nih. Saya nggak nyari uang di sana loh. Gitu kan. Saya nggak nyari uang apa gitu. Iya. Gitu. Kadang-kadang gini, tidak setiap event yang saya lakukan itu harus profit secara atau berwujud materi Kang. Gitu. Ada yang berwujud investasi gitu. Jadi kalau kita mengerjakan segala sesuatu event itu bagus, mungkin secara keuangan nggak profit, tapi di mata orang eventnya bagus, itu sebetulnya profit yang tidak nilai. Karena orang akan lihat nanti, oh kerjanya bagus ya, gue mau pakai orang ini, gue pakai, nah itu sebetulnya profit yang tertunda. Itu investasi namanya, kayak gitu. Iya. Butuh waktu itu sebetulnya. Tapi gue yakin saya suka sama Kang Jalu, program-programnya, cara melihat sepak bola Indonesia, dan sangat tertarik banget sama usia muda. Si penonton-penonton Dance TV juga suka sama Kang Jalu. Tapi ada gak orang yang kira-kira orang yang gak suka sama Kang Jalu tuh orang yang apa? Banyak Kang. Banyak sih. Banyak kalau apalagi kalau saya jadi. Iya. Banyak. Kayak gimana maksudnya bentuk orang-orang yang keganggu selama ini kepentingannya, yang selama ini mungkin nyaman apa kemudian saya ada gitu ya, mereka pasti keganggu lah gitu, dan itu yang mungkin itu yang akan berhadapan itu tantangannya di situ. Itulah ya, mudah-mudahan ini rakyat Indonesia ya, Dance TV, Dance Lovers ya. Kalau FYP di TikTok, ingat namanya nih, Kang Jalu ada di sini. Gue mau minta exco soal itu. Enggak Kang. Sekarang kita ke profile Kang Jalu nih. Saya lihat di Instagram Kang Jalu banyak banget. Jadi CEO nih Kang. CEO apa nih? Husband. Oh ini suaminya. Bukan. Bawahnya lagi CEO Bandung Premier League. Nah, bawahnya lagi CEO Liga Anak Jakbar. Bawahnya lagi CEO Liga Merah Putih, Liga Anak Indonesia, Bola Indonesia Mandiri. Iya. Wah, ini yang mana dulu nih, enak nih. Yang paling fenomenal dulu aja ya menurut saya, Bandung Premier League. Kang, apa itu Bandung Premier League dan udah sejauh apa Bandung Premier League, Kang? Iya, saya besar dan dikenal orang itu dari BPL. Bandung Premier League gitu. Jadi setelah memang saya sering cerita di beberapa podcast sebelumnya. Awalnya memang mengawalnya setelah saya keluar kerja ya 15 tahun kurang lebih di dunia keuangan, saya memilih untuk terjun ke bola.
Karena bola memang saya punya passion, saya suka bola, saya sering ribut di rumah gara-gara izin main bola gitu kan. Akhirnya memang saya suka sama bola, akhirnya saya menggeluti lah. Saya bilang sama istri saya di rumah, saya mau terjun di bola. Tapi kalau terjun di bola, kita harus dari nol, mungkin dari minus saya bilang kan, karena ngurus bola itu memang harus butuh perjuangan. Akhirnya istri saya juga mengizinkan. Gitu. Itu dari penghasilan cuma 100-200 ribu kan sebulan. Jadi office boy, bukan office boy, bellboy. Ngambilin bola, bikin konsep, bikin apa, jadilah BPL seperti itu. Tahun pertama, tahun kedua mah belum. Tahun ketiga, nah dari tahun ketiga lah saya mulai menyusun bahwa ternyata kalau cuman hobi kita boncos. Gitu. Jadi harus berpikir bagaimana bisa menghasilkan lah. Itu akhirnya kita bikin konsep yang bagus, package yang bagus, promosi yang bagus, akhirnya sponsor-sponsor bisa masuk. Gitu. Berarti awal-awal itu yang dicari sponsornya dulu atau tim dulu yang main untuk gabung di BPL itu? Oke, jadi gini awalnya. Kan Kakak suka main bola nih. Kan lagi zaman-zamannya rame-ramenya, lagi hype-nya ini nih, komunitas-komunitas bola fan football kan saat itu kan. Nah, mereka itu kalau mau main Kang di Bandung itu selalu punya dua hambatan lah. Yang pertama, kalau dia mau main, dia nggak punya lawan. Iya. Lapang ada. Lapangan ada. Nah, tapi ketika dia punya lapang, lawannya nggak nggak ketemu. ada. Itu selalu jadi hambatan tuh di komunitas-komunitas itu. Nah, akhirnya saya kumpulkan komunitas itu di salah satu hotel di Bandung, makan malam, saya paparan presentasi. Saya punya yang namanya Bandung Premier League. Apa itu Bandung Premier League? Saya bilang itu liga komunitas untuk memecahkan dua masalah Anda tadi. Jadi setiap minggu Anda main, lawan sudah ada, lapang sudah ada. Kemudian kita bungkus dalam bentuk liga. Ini bla 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 bla. Akhirnya ternyata responnya bagus. Responnya bagus, yaitu peminatnya banyak. Pertama tuh kita langsung close 24 tim ya. Itu tutup dari banyak banget yang daftar saat itu gitu kan. Nah, cuman untuk masalah sponsor memang tahun pertama belum ada, tapi full sponsor. Jadi saya telepon Kang, Akang punya laundry baju kan? Iya, saya pinjam logonya. Jadi semua teman-teman saya dulu nih. Ya, logo-logonya saya pinjemin. Saya tempelin tuh ibot pinggir lapang. Penuh dong. Orang datang ke lapang, gila ya sponsornya banyak padahal nggak ada satu duit pun yang masuk gitu. Itu trik aja dari kita. Itu. Iya, dari sponsor ada tuh salah satu perbankan dari 25 juta sampai 500 juta aja sponsorin itu ada. Itu proses lah. BPL tuh tahun kemarin baru selesai, ya tahun ini baru selesai, tahun musim ke-8, tahun depan musim ke-9. Iya. Itu memang apa ya? Itu adalah mau untung, mau rugi, mau ada, mau tidak, BPL itu tetap harus jalan karena saya lahir di sana. Keren. Gitu. Berarti emang bener tuh buat tim-tim fan football juga yang kadang dia kan duit mah udah ada ya, orang-orang fan football tuh udah megang duit buat bayar lapangan, buat patungan jersey. Kalau musuhnya nggak ada, ya mending ke situ ya. Perangkatnya juga udah oke banget nih, perangkat pertandingannya nih. Wasit mah udah pasti ada. Yang paling menarik tuh di 2019 ya Kang. Itu udah pakai VAR duluan. Gimana ceritanya itu Kang? VAR. Jadi 2018 waktu sebelum Piala Dunia di Rusia, BPL itu jalan. Nah di BPL itu kalau nggak salah musim kedua lah kurang lebih ya. Itu berantem Kang. Pemain berantem, wasit lagi di kamar mandi nggak tahu apa-apa karena jadi wasit dikejar, wasitnya ngumpet. Ini yang baru keluar dari kamar mandi, ini yang dipukulinya tuh yang nggak tahu apa-apa. Wah udah chaos lah. Peralatan produksian kita rusak gitu kan. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya bilang sama istri saya kan, kayaknya BPL saya mau tutup. Kenapa? Jadi ajang apa ya? Ajang dosa. Saya menyediakan sebuah tempat untuk mereka berantem kan jadinya. Saya bilang nggak. Terus kata istri saya coba aja cari solusi. Ya nantilah kita pikirin. Nah, kebetulan ada Piala Dunia Rusia itu. Itu. Nah, sebetulnya saya belum ngeh VAR itu apa. Saya cuma karena teman saya nonton ke sana, saya bilang, lu mau ke Rusia nonton, gue mau nitip apa, bawain baju kaos gue BPL, lu taruh di stadion, lu fotoin. Temen gue lakuin itu kan. Jadi kaos BPL logo di Rusia ada tuh sampai sekarang fotonya. Itu kenang-kenangan satu. Kemudian saya nonton lah VAR. Oh VAR tuh gitu ya. Kok nggak ada yang orang protes, ada apa gitu. Akhirnya kita coba. Gitu. Cobanya nggak langsung berhasil Kang. Boncos dulu kita.
Kata Tuan Pak pakai GoPro. Karena pertama awal saya ngomong sama tim saya kan saya mau pakai VAR, diketawain, wah duit dari mana, dari apa. Udahlah yang penting esensinya kan. Akhirnya kita pakai GoPro, kita beli berapa ya? 8 atau 12 saya lupa. Dan itu nggak berhasil karena kalau GoPro kan pakainya ini ya, internet ya. Jadi gangguan sinyalnya nggak bagus di daerah itu. Akhirnya gagal. Itu sampai suatu saat ada teman saya bilang, "Pak pakai CCTV rumah." Gitu. Iya. Coba praktekkan. Bener juga tuh Saya pakai. kan, pakailah beli CCTV rumah. Karena itu pakai kabel kan. Jalan saya bilang ya. Coba kita praktek sampai satu titik saya memberanikan diri untuk tes di pertandingan resmi di BPL. CCTV rumah. Ya, Lucu CCTV rumah. Harganya cuma 300 ribuan satunya. Saya pasang berapa? 8 atau 12 Oh, saya iya. lupa. Ada gimana dipasang. Akhirnya saya meetingin dulu satu pertandingan, manajernya kita mau uji coba di pertandingan resmi BPL untuk VAR. Mereka setuju kan, jalan. Menit 90 ada kejadian ya. Kena tangan. Oh, bola kena tangan. Musuhnya pasti teriak shit handball kan, standar itu spontan. Wah, nih. Yang kenanya pasti bilang enggak shit, Iya. enggak gitu, udah spontan lah di main bola. Nah, wasitnya diberhentiin di lihat VAR. Kelas Dia dulu. nonton, kelihatan dulu, dilihat wasit jalan, set, penalti, dan tidak ada yang protes. Gitu. Di situ saya ngeliat canggih ini alat, saya bilang kan. Gitu. Artinya apa? Berarti pemain kita lebih percaya sama alat nih dibanding sama wasit kan. Coba kalau saat itu nggak ada VAR sama wasit di penalti, wah selesai gitu, Dikejar lagi ke kamar dikejar mandi. lagi ke kamar mandi. Nah di situ saya tuh, wah ini bisa jadi nih alat bagus nih barang gitu kan. Karena saya berpikir terus kata teman-teman, Pak tapi kan alatnya beda. Saya pikir kita nggak bisa sama-sama FIFA lah, mereka duitnya gede. Kita cuman mencoba membuat pertandingan itu lebih fair dengan keterbatasan yang kita punya. Walaupun kita tidak punya uang seperti mereka, tapi kan bukan berarti kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya apa? Makin rame lah VAR. Sampai Pak Menpora datang kan. Wis, kelas. Gitu, setelah Menpora datang lah, saya hampir berantem sama, bukan berantem lah, adu komentar sama Tisa kan. Karena semenjak itu Tarkam atau yang sekaliber BPL itu akan dilarang atau apalah saat itu ada sempat ramai di sosial media gitu. Ya kalau saya bilang, kalau kita dibilang bahwa alat kita memang tidak bisa, ya nggak apa-apa. Saya bilang karena ini tujuannya buat liga saya bilang kan. Kita juga tidak resmi dari PSSI, kita swasta. Gara-gara ini kita juga tidak akan disanksi. BPL itu sempat dilarang kan pakai VAR sama itu kan musim keberapa ya? Musim ke-6 atau ke-5 gitu. 2 tahun tuh dilarang sama federasi, nggak boleh Kenapa pakai. dilarang? Kan nggak ada sangkut pautnya kan? Maksudnya bukan bikinan federasi juga. Maksudnya ini independen kan liga. Kenapa dilarang? Kalau orang lebih baik dari mereka mungkin mereka nggak suka gitu kan. Makanya dilarang gitu kan. Ya sebetulnya. Maksud saya gini lah. Ini ada anak Indonesia pengen baik, pengen bener lah kompetisinya walaupun di internal kita sendiri. Karena tujuannya apa? Kang, kasihan lo wasit digebugin gitu. Karena apa? Di kita nih ya. Kenapa orang nonton bola sering ribut di Indonesia? Permasalahan nomor 1 adalah LOTG. Apa tuh? Law of the game. Oh, law of the game. Gitu. Law of the game pertandingan. Yang tahu law of the game siapa? Kita nonton nih banyak kan ke stadion. Ditendang bolanya kena tangan set. Apa yang kita teriak? Handsball set, penalti. Padahal itu bisa handsball, bisa ball hand, bisa deflection. Oh iya. Kita yang nggak tahu. Proximity. Kita nggak tahu. Yang tahu cuma wasit. Itu. Nah, inilah tugas federasi untuk edukasi semua. Kalau nonton bola dalam stadion semua visinya sama tentang aturan, oh enggak itu mah deflection, oh enggak itu mah handsball, enak. Itu kan kita enggak. Gitu. Nah itu yang jadi masalah gitu Kang. Nah makanya dengan adanya VAR saat itu membantu kinerja wasit. Asal Kang tahu 4 wasit atau 3 wasit FIFA Indonesia semuanya pernah bertugas dan ada yang lahir dari BPL kan. Kelas. Gitu. Ada yang lahir dari BPL gitu. Itulah. Tapi itu sih emang ya tentang perkelahian mah benar law of the game gitu. Kadang sebenarnya tuh setiap negara tuh suka ada ini Kang, kayak coaching klinik atau musyawarah kayak wasit, kayak kapten gitu, kayak apa untuk ada hal yang baru nih, ada peraturan baru kayak gitu. Itu tuh biasanya ada di setiap negara. Cuma kadang juga di sini kan wasitnya juga kalau kita tanya dia juga nggak bisa jelasin kadang-kadang. Itu kenapa pelanggarannya? Diem. Itu kenapa pelanggarannya? Nggak tahu. Ini handball kenapa? Gitu. Makanya itulah harus ada VAR ya Kang. Betul. Makanya sekarang kan
kita tuh harus banyak belajar walaupun memang proses pembelajarannya nggak sempurna. Contohnya gini ya, kayak sekarang nih di Liga Inggris ketika ada kejadian VAR, wasit nggak langsung menunjuk keputusannya kan, dia ngasih speak dulu testimoni. Ya, dia akan bicara keputusan yang dia ambil itu apa, alasannya apa gitu. Dia bicara dulu baru diambil keputusan. Itu untuk supaya orang di Stadion itu mengetahui keputusannya. Jadi contohnya gini lah, misalkan ada kejadian wasit Indonesia bicara, setelah saya mereview hasil VAR bahwa di situ ternyata bola itu menyentuh tangan tapi tidak dikatakan bahwa itu handsball. Itu adalah deflection atau ball hand sesuai dengan aturan pasal sekian. Itu informasi didengar semua. Jadi orang jadi tahu. Mungkin sampai rumah dia lupa tapi nggak apa-apa. Yang penting dia tahu dulu. Itu juga bisa kita lakukan gitu. Itu di BPL udah ada tuh. Udah ada belum? Baru mau. Wah, karena itu baru mau kan. Tahun depan BPL kita coba itu. Karena sepatnya harus edukasi. Kan sebetulnya gampang Kang ngeedu sih. Jadi kadang-kadang ini juga masukan buat LIB. Saya lihat LIB sudah bagus dia ngasih edukasi ke kampus kemana. Pertanyaan saya adalah harusnya kasih edukasi itu kepada orang yang langsung nonton ke lapangan. Karena kalau orang yang tidak nonton ke lapangan, lu edukasi juga buat apa? Percuma. Nah, apa yang bisa kita lakukan edukasi sama mereka di lapangan? Contoh, datang nih, kasih brosur. Tapi brosurnya jangan koran. Foto, gambar. Pasal 1, handsball adalah bla bla bla, ada ilustrasi gambarnya gitu. Selesai baca. Satu pertandingan, satu pasal aja. Kalau 17 pertandingan home dia ada 17 pasal, masa nggak hafal, nggak tahu. Gitu. Itu satu. Yang kedua pakai LED tuh, dibuat di lapangan LED Videotron yang itu daripada itu pasang aja handsball adalah bosan. Udah kata-kata mereka baca-baca. Atau iklan di TV tuh, yang TV-nya jadi kita beli 60 in kalau nonton bola Liga Indonesia jadi 40 in kan? Karena ada iklan, tempelin aja di situ edukasi. Gitu. Karena dulu saya pernah ngasih saran ke LIB, tolong komentator bola itu bikin acara edukasi tentang law. Ini mereka lakukan itu sekarang. Nah, ini mereka mengetahui itu. Karena apa? Mereka tuh orang pertama tuh. Orang pertama yang ngomentari. Dan itu bisa membawa kan? Betul. Nah, kalau komentar dia salah, berarti yang di belakang ribuan orang yang nonton yang mendengar akan berpikirin yang sama kan? Jadi memang harus betul nih, si komentator itu harus objektif. Itu jangan mentang-mentang kalau dia misalkan orang Sunda kemudian Persib main dia nyalain wasit untuk kepentingan Persib atau kepentingan apa, enggak. Memang dia harus objektif berdasarkan aturan. Dia penyambung lidah lah. Artinya biar penonton-penonton di rumah tuh bisa tahu, oh iya ya gini-gini gitu. Iya, bener juga Harapannya tuh ya. Itu edukasinya pas juga kalau di kayak stadion dikasih layar-layar gede gitu buat fans-fans baru timnas gitu kan. Mungkin ada fans-fans yang pakai bando-bando kayak gitu kan. Di bandonya aja kasih pasal ya Kang ya. Handsball adalah apalah gitu. Banyak cara gitu kan. Pressing apalah gitu. Atau di air minum kan karena mereknya sering cabut apa ganti gitu kan, banyak cara tutup itu. Botol kayak kan bisa ada tutup botol untuk daripada tebak-tebakan kan. Mendingan pasal love of the game. Kasih di situ 4 nomor buat diundi kan, dapat hadiah apa-apa. Supaya nggak diambil dibuang ke tong sampah kan, dia tungguin sampai beres kan. Ide semua. Iya, bisa dilakukan sebetulnya. Bener. Tapi Kang sejauh ini Kang, apa yang bikin Kang Jalu bangga punya BPL? Pernah ada di situasi apa atau gue bangga punya BPL karena sesuatu ini? Iya, sebetulnya saya tuh harus berterima kasih sama tim-tim peserta BPL Kang. Tanpa mereka itu kan BPL tidak pernah ada. Karena BPL ini mahal Kang. BPL itu satu tim ini minimal dia keluar uang 35 juta itu. Keluar uang tuh daftar. Bayar? Bayar. Ada tim yang dari Jakarta. Sempat dulu sebelum Covid ada tim dari Papua 2 tim. Singapura Malaysia 1 tim. Iya. Dulu itu kalau nggak ada Covid, kita udah mancanegara itu pesertanya. Malaysia itu saat daftar. Udah bayar itu. Udah beda negara tuh. Papua kirim 2 tim. Gitu. Itu kalau nggak ada Covid, gede itu BPL gede banget. Gitu. Cuman saat itu selesai ya karena Covid semua juga selesai kan. Gitu, kita harus riset lagi dari awal. Nah, merisetnya itu tidak semudah ketika kita memulai awal memang gitu. Itu dulu ada itu dari Malaysia itu. Berarti kalau sebanyak itu gimana cara antriannya Kang? Apa ada divisi-divisinya juga? Nah, di semenjak musim kedua atau ketiga saya lupa, itu kita sudah ada 2 kasta, Liga 1 dengan Liga 2. Gitu, ada promosi degradasi gitu. Keren banget tuh, ada klub lisensi juga ada gitu. Harapannya sih seperti itu gitu kan.
itu yang pengen saya terapkan itu kan apa ya? Ngomongin prestasi bukan ya? Itu kan bukan prestasi, Kang. Itu cuman entertain aja. Karena ya hobi-hobi kayak Akang yang sama saya umurnya udah lewat kan nggak mungkin jadi pemain timnas gitu. Cuman kita pengen bergaya kayak pemain timnas gitu kan. Kita coba wadain. Nah, saya tuh pengen berpikir mungkin nggak sih BPL ini kita kelola tapi di level grassroots, secara packaging apa gitu. Jadi kan bagus gitu kan. Nah, kalau dari pertandingan nih, ini kan misalkan Kang ada yang cedera, ini perangkat kan udah banyak, udah bagus-bagus. Kalau cedera penanganannya gimana Kang? Cedera parah misalkan. Seluruh pemain kita itu harus di-cover BPJS TK, Kang. BPJS? BPJS TK, tenaga kerjaan. Oh. Jadi kita selalu jadi event semua saya. Jadi tadi kalau Kang sebutin ada CEO Bola Indonesia Mandiri, itu tuh holding perusahaan saya. Itu yang menangani ada BPL, ada Liga Anak Jabar, Liga Anak Indonesia, Piala Anak Indonesia, Liga LMP, semua itu di bawah holding itu. Semua event-event itu kerjasamanya dengan BPJS Ketenaga Kerjaan. Nah, jadi kalau ada yang cedera, ada apa-apa, itu mereka di cover. Dulu kan pernah BPL ada yang patah sini. Patah di sini kebetulan orang tidak mampu, ya keluar uang hampir 28 atau 38 saya lupa. Itu pakai itu gratis. Bayarnya murah cuma 16.800 nih BPJS TK nih ya, saya promosi kalau ngaji sponsor lagi kata kalau. Apapun cederanya, 16.500. 16.800 per bulan ya. Gitu. Iya, banyak. boleh. Di Indonesia itu enak, Kang. Gitu. Makanya kan baru BPJS TK, apalagi kalau saya punya BUMN kan, sponsornya banyak pisan kan, banyak banget kan, kelar itu sepak bola Indonesia kan, kelar selesai gitu. Raja Asia ya, Raja kita di bawah Asia. Jepang, Korea itu kita tuh. Iya itu karena yang gue baca BPL tuh kualitasnya tuh udah setara Vietnam League ya, Thailand League, udah kayak gitu di media tahun gitu kan. Musim keberapa saya lupa, kita siaran langsung live-nya difasilitasi sama penyedia layanan broadcast Liga 1 kan. Gitu. Ya. Jadi sama beliau disupport semua fasilitas broadcastnya sama alat-alatnya sama kayak Liga 1 itu. Gitu. Tapi sejauh ini ada peran apa lagi selain peran siapa lagi, pihak-pihak mana lagi selain Kang Jalu dari pemerintah gimana Kang? Pemerintah tuh sih pada dasarnya kalau sekarang nih ya saya lihat pemerintah ini sudah mulai di beberapa kabupaten kota, kemudian gubernur itu sudah mulai ikut terjun, gitu. Cuman kita masih tanda tanya kan, apakah memang dia terjun, memang kapasitasnya memang dia hobi terhadap sepak bola, mau majukan sepak bola di daerahnya, atau ada kepentingan dengan elektabilitas merekanya, atau memang unsur politik. Tapi pada dasarnya saya lihat karena banyak pemimpin anak-anak muda kan sekarang saya lihat ini memang itu banyak yang support lah gitu. Makanya saya tuh punya mimpi nih Kang. Nah, apa itu? Pengen punya kompetisi kabupaten atau kabupaten kota. Jadi turnamen kabupaten kota seluruh Indonesia, tapi si manajernya itu harus bupati atau wali kota. Saya pengen banget itu. Tujuannya buat apa? Akang kalau jadi bupati nih di Pandeglang, tim Akang sama Garut dipukul 12-0 kalah, naik media sosial, Akang jadi bupati malu nggak? Malu. Kalau malu apa yang Akang lakuin? Dibenerin sepak bolanya kan? Oh iya. Itu gitu, itu dulu gitu harapannya. Nah kalau sekarang misalkan ada tim dari Bupati Pandeglang, Akang nyarinya dari mana? Dari kecamatan-kecamatan kan? Kecamatannya jadi hidup tuh sepak bolanya kan? Nah kecamatan nyari apa? NTRW. Jadi nanti RT RW-nya udah mulai sibuk cari pemain bola yang bagus-bagus. Apa kan? Akhirnya apa? Timnas kita tuh jadi kumpulan orang paling the bestnya seluruh Indonesia itu. Nah itu runtutannya pengen seperti itu. Itu butuh peran serta pemerintah. Nggak banyak kok kita minta uangnya gitu. Gitu. Kita murah kok satu event aja kadang-kadang 100 juta 200 juta cukup. Gitu. Kita bukan event miliaran gitu. Ya, kita nggak mau gitu. Ini ya, ini dalam banget nih ya. Tapi sejauh ini apa yang pengen Akang buat BPL? Ada target atau harapan lagi gak? BPL lagi pengen merancang BPL Goes to School gitu. Jadi gambarannya itu kemarin itu kita test case tuh. Ada namanya football series. Kalau futsal ada kan, futsal series. Nah, kita bikin namanya football series, tapi ini bola. Itu untuk SMA. Nah, kita lagi trial karena SMA agak ngeri nih. Ngerinya? Tawuran. Oh iya. Karena apa? Di venue pertandingan saya bisa double keamanan, bisa apa-apa aman.
pulang Pulang itu loh. itu. Pulangnya Kontrol mereka tuh. naik motor, ketemu naik motor lagi di Luar. mana, ribut di mana. Kamu lu dari mana? Kita lagi yang kena. Oh. Malas saya gitu kan. Iya, Gitu. iya, iya, Walaupun sebetulnya bukan ranah kita lagi kalau mereka udah pulang, tapi kadang-kadang ya di kita ada aja di bawah-bawah. Gitu. Nah, itu yang kita lagi pikirkan seperti itu gitu. Oh, itu ngakalinnya tulis kontrak aja tuh Kang. Apabila sudah keluar 20 meter dari venue, bukan tanggung jawab dan kapasitas saya. Ada kayak Ya, gitu. tapi kan selalu ada cara. Ini. Ya, padahal ya gitulah. Ya itu salah satunya tahun depan kita lagi rancang BPL Goes to School. Gitu. Kan mudah-mudahan yang tadi tersampaikan masyarakat dengar tercerahkan juga, terus juga BPL nih ya semakin keren lah secara siaran, secara perangkat, secara permainan. Ini kita mau nyusun best 11 ya. Di Iya. best 11 apa dia enaknya di? Pemain favorit. Liga apa lagi Indonesia? Pemain MU dicampur MU juga nggak apa-apa deh kali ya. Oh, Kalau itu Liga doang. Indonesia pasti asing semua dong yang saya sebutin, kan nggak ada pemain Indonesianya. Atau pelatihnya boleh pelatih. Nggak, ini kan- Tapi pelatihnya juga cuma satu kan pelatih Indonesia. Itu ngomongin Liga asing, ini loh ngomongin Liga Indonesia. Formasinya berapa, Kang? Formasi STY dong. Oh, Kita nggak dibahas STY ya? 3 back. Oh 3 back. Ya. 3/3. Timnas aja lah ya. Boleh. Timnas aja lah. Boleh. Ya. Ya, bebas waktu Kipernya saya lebih suka kalau timnas itu dikiperin sama Hendro Kartiko ya. Ya. Endo Kartiko. Itu. Kalau tiga belakangnya itu ada Sang Jenderal Sudirman, kemudian Haliko Aing kalau kata orang Sunda, Robi Darwis, Oh, Iya. 6. sama aduh saya lupa pemain. Oh, almarhum Almarhum. Bejo Sugiantoro. Oh, iya. Ya. 3-4-3 ya wingbacknya. Dulu tuh ada Anang Maruf. Wah, ya. Ya. Pasti tuh. Berarti kanannya nih Haji Ada Santoso. Ada Agung Setiabudi dulu ya. Agung itu ya. Ya. Tengahnya Fari Husaini sama Yusuf Bahtiar. Lu nggak ada. Depannya udah pastilah duet Kurniawan, BP sama Boas. Woi, yang tengah berarti siapa? Nomor 9 ya? 3-4-3 kan? Enggak, maksudnya yang Kurniawan striker. di situnya. Oh. Ya. Ini kaptennya dulu. Kapten, pelatih sama ketumnya siapa tuh? Oh, kapten. Kaptennya dulu, kalau kan? pasti yang jenderal lah Sudirman kalau Jenderal kapten. Sudirman. Pelatih. Pelatih zaman Bebas. sekarang nggak ada kan pelatih Indonesia cuma satu kan. Berarti RD lah, coach RD. Coach RD. Rahmat Dermawan. Ketumnya siapa nih? Misalkan ada lagi kayak gini tim skuadnya, kaptennya, ketumnya Oh, siapa? ketum yang paling kuat. Yang belum menjabat juga nggak apa-apa. Boleh disensor nggak? Apa yang diomongin kalau di request sensor? Boleh disensor dia. Kita belum tuh pernah ada sensor nih. Lahir tuh dari cuman berapa ya di ketum kita tuh kan yang saya tahu ya. Dari zaman kalau dulu kan sempat ada Pak Suratin ya kalau nggak pernah itu ketum yang pertama ya. Berapa itu? Gitu. Nah, tapi yang paling familiar itu kan kayak Nurdin Halid, Ya. kemudian Edi Rahmayadi, kemudian Pak Iwan Bule sama Pak Erik kan. Ya. Gitu. Berarti Ya Pak Erik lah. wes. Gitu. Pak Erik lebih baik Wes. dibanding sebelumnya. Oh. Ya. Kayaknya pernah jawab ini ya kan? Apa? Iwan Bule di podcast apa gitu saya lihat. Enggak. Saya tuh orang yang pertama kali berbicara mendukung Pak Erik. Jadi saya duduk berempat kan. Di fotonya juga masih ada tuh Pak Erik. Pak Erik, saya, Arif sama Pak Lanyala. Pak Erik tuh lagi batuk-batuk. Kebetulan saya bawa permen penghangat nih. Terus saya bilang, "Pak, siapa tahu Bapak mau." Ini diambil. Terus saya bilang, "Pak, kita berkompetisi, tapi saya orang pertama yang akan support Bapak kalau Bapak memimpin PSSI." Oh iya ada tuh statementnya ada. Iya Tapi alhamdulillah kan nggak kepake saya. Aduh.
Oke, Kang, ini ada boleh tepuk tangan lu. Lucu banget dari tadi, isinya juga seru-seru. Kang, ini tadi kemarin kan ada titipan pertanyaan Kang dari penggemar-penggemar Pluit Akhir. Ini Kang dari Romi. Apa saja stimulus agar liga kategori usia bisa berjalan terus? Rima juga pertanyaannya. Apa tuh Kang? Iya, jadi gini. Ini liga usia dini di daerah ini yang saya pelajari nih Kang. Memang mereka itu sebagai operator kompetisi baru bisa menjalankan sebuah kompetisi. Bukan sebuah entertain kompetisi. Artinya apa? Kalau dia tidak packagingnya, entertainnya, sistemnya, kemudian mock up lapangan dan sebagainya tidak bagus, sponsor nggak menarik ini. Ketika sponsor tidak menarik, mereka tidak ikut serta. Akhirnya apa? Ya mereka akan bermain ala kadarnya. Kadang-kadang ibot coba cuma nempel di di besi atau apa seala kadarnya itu yang salah satu caranya adalah coba buat kompetisi-kompetisi itu semenarik mungkin agar daya tarik itu bisa jadi menarik para sponsor. Contohnya dulu saya kan gitu. Ada 40 sponsor ibot di lapangan walaupun nggak ada uangnya tapi sponsornya banyak ya. Gitu. Kadang-kadang kita bikin gini. Kelas gitu. Kita tidak menerima lagi sponsor lagi padahal kita masih nerima sebetulnya tapi kita tulis gitu Kang di media sosial. Iya. Orang baca Edan ya sponsor aja sampai ditutup gitu. Iya, itu kan trik S3 marketing sebetulnya. Bener. Ada itu. Gitu. Ada yang seperti Iya, itu. jual-jual tiket konser juga kan udah sold nih, padahal dibeli masih bisa. Iya, itu trik-trik aja sebetulnya banyak cara untuk sama ya. Saran saya coba deketin saja pemerintah. Kan sekarang itu ada peraturan pemerintah ya mengenai penggunaan liga amatir dari dana APBD itu diperbolehkan. Itu terutama liga 4 ke bawah. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh para operator di kompetisi daerah. Cuman satu nih syaratnya jadi operator harus jujur sama amanah. Ini kadang-kadang tuh yang repot kan. Iya. Itu yang repot betul. Sampai teman-teman saya PIC di daerah juga ada aja yang nggak jujur nggak amanah ada sampai sekarang gitu. Padahal ya kuncinya kita kan bidang jasa ya. Jasa itu harus trust gitu. Jadi kuncinya memang tetap jujur dan amanah. Gitu. Iya. Peluang tuh udah kebuka tuh. Tinggal kitanya nih geraknya seperti apa nih. Lanjut dari Jufri. Gimana tanggapannya Mas dengan kebijakan 11 pemain asing di Liga 1 ini? Ketika Pak Ferry Paulus ya dia memberikan statement 11 pemain, saya langsung memberikan komentar kan di Instagram dan itu jadi viral. Di repost beberapa memang saya bilang kan kalau nggak salah statementnya itu yang saya keluarkan kan kalau semuanya asing kenapa nggak kaliannya juga asing, artinya kenapa LEB-nya nggak juga asing gitu kan. Karena buat saya itu dengan kondisi sekarang aja pemain kita kan secara tidak langsung sudah terbunuh ya. Apalagi dengan 11 Kang. 11 pemain asing. Kan kalau orang 11 pemain asing kita ngontrak 11 pemain asing apakah akan dijadikan pemain cadangan? Kan nggak mungkin. Pasti pemain inti. Kalau mereka bermain jadi pemain itu pemain kita jadi apa? Gitu. Jadi maksud saya belum lah. Kita tuh belum belum waktunya untuk menaikkan level liga kita di saat pondasi sepak bolanya juga kita tidak baik, tidak betul. Jadi jangan bikin sesuatu yang instan tapi sebetulnya itu jadi racun kan. Gitu. Sekarang saya tanya, mana pemain timnas kita yang bagus? Sebutin Mas. Maksudnya yang bagus? Yang bagus di level timnas Rizky Ridho. Oh iya Rizky Ridho, Egy. Ya, Lili Pali kali ya masuk ya sekarang. Itu kan itu kan 2 tahun 3 tahun 4 tahun ke belakang itu aja kan. Ya harusnya ya. Bintang baru ada nggak? Belum kelihatan gitu kan. Gitu. Nah kenapa Beckham sekarang kelihatannya bagus? Oh iya Beckham. Karena dia rutin kan. Rutin di klub. Oh dapat, regulernya dapat. Regulernya dia dapat gitu. Marcelino mereka kemarin dihajar kan, dibully. Ya, karena memang lu kalau mau main di MU kalau nggak main-main betul percuma buat apa gitu. Jadi memang menit bermain itu ya itulah yang yang berguna buat usia dini. Menit bermain dibanyakin. Iya. Gitu. Ya udah. Jadi kalau ini pasti saya udah paling nggak setuju lah gitu dengan usia. Gue sempat gitu. baca tuh statement Ada lu ternyata itu. ya. Iya. Iya itu di rame bola tuh udah rame pasti tuh. Udah.
Udah, oke, gitu aja. Siap. Kang Jalu luar biasa ya. Semoga BPL maju terus ya. Amin. Apapun yang terjadi ya, mengembangkan sepak bola Indonesia. Usia-usia muda juga. Sekarang lagi jalan Piala Menpora juga ya. Iya, Piala 14.000 anak ya. Sekalian Iya, diapalin tuh. Enggak lah. Ya dikasih lihat arah-arahnya ditentukan. Kang Jalu kita titipkan lah anak usia muda sama orang-orang seperti Kang Jalu ini. Terima kasih Siap. Kang Jalu. Teman-teman jangan lupa buat kalian yang nonton ini yang lagi FYP pasti karena ada Kang Jalu, apalagi di TikTok, nonton juga di YouTube-nya Dance TV dan nonton terus podcast Peluit Akhir yang bakal ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Afif Safi pamit. Vamos. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?